Baik, itu saja insyaallah. Ingat, jadilah orang kaya di akhirat. Amin. Semangat, ayo berbuat baik. Musola di kiri kanan Anda perhatikan, madrasah ini kiai-kiai kampung khususnya. Kiai-kiai kampung tolong perhatikan, hei hamba Allah, jangan gampang terpesona dengan kiai terkenal. Itu musibah, apalagi karena Anda orang kaya, koneksinya sama ustadz-ustadz terkenal, ustadz kampungnya ditinggalkan. Wah, ini orang sombong ini. Ustadz yang kelihatan di YouTube, kenal tuh Ustadz Buya Yahya tuh, tahu enggak Ustadz Buya Yahya? Wah, ketemu sama kami sekali toh seumur hidup, tapi wah, sama kiai kampung yang mbahnya mati yang ngurusi dia, neneknya mati yang ngurusi dia, itu masa kurang hormat? Masa orang begitu bisa selamat ini? Kiai kampung tuh tolong perhatikan. Kita mah orang datang, kita meramaikan suasana. Kiai kampung itu lihat, coba Anda belajar wudhu dari mana? Belajar sholat dari mana? Ayo, dari musola kecil kampung-kampung, masya Allah. Nah itu loh, saya gugah semangat lagi untuk itu. Jangan sampai madrasah diniyah atau musola di kampung kita itu gentengnya jatuh, nggak bisa berdiri, nggak bisa naik lagi. Gara-gara apa? Pergaulan Anda sudah, saya sering kumpul dengan ustadz-ustadz keren. Wah, ini penyakit ini. Nah, biasanya apa? Orang-orang kaya yang biasanya duduknya dengan ustadz-ustadz terkenal, ustadz sering kelihatan televisi, ini biasanya gampang meremehkan ustadz kampung. Bukan level saya, level-level apa ini? Kita satu level di surga sama-sama nanti. Gitu loh, jangan sampai merendahkan orang. Saya pernah suatu ketika sedikit agak tersinggung suatu ketika ini, saya ingatkan. Saya di kampung di Jawa Tengah sana, orang Jawa Tengah baik-baik, semuanya baik. Saya masuk ke tempat majelis, cuman majelisnya itu rumahnya di belakang panggung, jadi kita belakang dulu. Akhirnya saya pun prinsip simpel, saya tidak pernah buang-buang waktu. Kalau sudah waktunya saya naik. Kalau sudah waktunya belum, ya sebentar nunggu kiai. Kiai siapa? Kiai kampung. Bangga hati saya, karena dia masih peduli dengan kiai kampung. Sambil saya biasa ngambil kacang yang ada di hadapan saya, ngambil. Setelah itu tiba-tiba Buya ayo naik. Loh, mana kiai kampungnya? Tadi ada kiai, saya masih ingat betul, ada orang naik motor, ngelepas motornya, pakai jaket, kopiah hitam taruh di dalam jaket, sampai saya masih kebayang betul kena sorot lampu, dia sambil bungkuk-bungkuk ngambil kopiah, pakai kopiah pun sambil gaya merunduk begitu, kemudian salaman dengan saya. Saya tidak tahu kalau itu ustaz, dan tidak ada yang mengenalkan kepada saya kalau itu ustaz. Di mimbar saya rubah ceramah saya judul, tidak akan beruntung orang yang tidak bisa menghargai ustaz kampungnya. Anda ketemu saya sekali, lihat saya datangnya, waktu datang saya wah, kayak orang sakit, dia arak kayak orang. Giliran ustaz kampung dan memperhatikan, lihat mbahmu sakit, dia yang ngurusi ini mutan. Tapi kenapa kok seperti itu? Ini penyakit gaya, makanya duduk dengan ustaz-ustaz terkenal itu kadang-kadang menjadikan sombong. Apalagi ustaz terkenal, ustaz yang banyak duit, dan akhirnya ustaz orang kaya itu niatnya jadi jelek. Duduk sama ustaz kaya biar, bukan tidak boleh dengan ustaz yang terkenal, boleh. Karena mungkin beliau adalah ustaz yang masyhur, terkenal, dan soleh, alim, yang sah saja. Cuman kalau itu menjadikan Anda merendahkan ustaz kampung Anda, penyakit itu. Baik, sampai di sini saja insya Allah. Ayo berbuat baik. Apa ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh. Silakan ibu-ibu yang sudah bersemangat. Ibu udah semangat betul juga. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustadz mengenai menyikapi cerdasnya kita, menyikapi mengenai harta ini Ustadz. Dulu mungkin waktu kita masih muda Ustadz, mencari harta ini sudah kita niatkan, oh ini untuk pondok pesantren, mungkin untuk bikin masjid. Terus sebetulnya Ustadz, bagaimana sih caranya kita ini Ustadz? Kita juga kan punya anak. Berapa idealnya yang kita untukkan untuk jalan Allah ini, terus yang untuk kita untukkan untuk anak-anak ini Ustadz? Terus apakah ini kita
Dari sini Pekanbaru. Pekanbaru. Kasih mic-nya dulu. Ibu tahu pesantren Al-Bahjah belum? Tahu? Sudah pernah melihat? Sudah pernah? Sudah pernah datang ke sana? Belum, Ustaz. Insya Allah setelah ini. Iya, insya Allah. Amin. Sudah lama kepingin ke sana, Ustaz. Baik. Dan kita sudah ada stasiun radio juga. Stasiun radio Kelumbang sudah ada, semuanya ada. Tinggal kita akan siapkan gedungnya sama peralatannya. Stasiun radio resmi untuk dakwah radioku. Gelombang berapa? Gelombangnya berapa? 96,7. Yang dulu apa namanya? Green Radio. Itu insya Allah akan jadi seruan dakwah. Yang punya green sendiri akan dapat bagian nilai dakwah. Dan nanti insya Allah dakwah-dakwah kita akan masuk. Dan masih banyak program kita. Dan juga ada Al-Bahjah TV. Kelihatannya rumah Anda harus sudah dirubah dong. Kalau ingin merubah itu harus di rumahnya, jangan sampai ibunya ngaji begini, anaknya di rumah nonton televisi yang nggak bener. Kasih radio Al-Bahjah TV nanti. Al-Bahjah TV sudah nasional, sudah ke negara tetangga juga pakai parabola. Baik, harus tahu. Kemudian, nah ini punya gambaran-gambaran karena beliau mikirkan tentang anak. Jadi saya pikirkan anaknya juga di rumah. Jangan sampai anak pembantu pun kalau perlu dengar pengajian. Kalau pakai Al-Bahjah TV, pembantunya ternyata bisa ngajar ibu nanti. Baik. Ada hawa nafsu. Makanya suatu ketika ada orang bersedekah, kaget memberikan tanah. Saya gambarkan. Memberikan tanah, setelah itu orangnya maksa memberikan tanahnya itu. Maksudnya sampai nangis-nangis. Tidak kata terima itu nangis-nangis. Kota amal nanti. Saya tidak ada kota amal sekarang. Mohon maaf. Kota amal nanti, saya kasih waktu. Ini ganggu konsentrasi. Kota amal nanti. Insya Allah nanti saya kesempatan khusus dan saya lihat orangnya nanti. Saya enggak, air pun saya tidak mau ada. Jangan air keliling. Air lebih menggoda daripada saya. Air, makanan, kota amal tidak ada. Jelas, Ibu? Ada orang itu sampai dia rumah sakit, seorang ibu di rumah sakit, anaknya datang, saya belum bisa nerima, istikharah dong kalau wakaf dan sebagainya, saya tidak gampang, nangis minta diterima. Akhirnya sudah, karena sudah maksa anaknya, saya terima, bismillah saya terima. Setelah terima tuh sorenya meninggal dunia. Saya takziah, kaget, rumahnya kecil fakir begini, lah ini gimana? Jangan-jangan ibu ini hawa nafsu. Ternyata Pak, hawa nafsu jangan-jangan memberikannya. Tidak Bu ya, kami semua anak-anaknya yang mendukung, karena ini adalah harta yang dicari ibu. Ibu pengen hidup enak di akhirat, maka kami setuju semuanya. Padahal anaknya adalah orang yang ada jualan ini, jualan itu dan sebagainya. Berarti apa? Sang ibu juga memikirkan sesuatu kepada anaknya. Cuman anaknya terdidik dengan baik. Oh ternyata cuma itu saja kekayaannya. Terus kamu apain? Saya jualan kecil-kecilan kayak kopi apa di pinggir ini itu semuanya. Ajib. Bener nih, bukan karena paksa. Sampai ada sebagian tak panggil satu-satu. Betul. Iya, ibu saya, masya Allah, ibu saya ajib. Jadi anaknya yang mendukung, padahal hartanya cuma itu saja. Tidak lama kemudian suaminya, setelah begitu suaminya punya tanah satu-satunya. Buya, saya tidak mau kalah dengan istri saya. Pak, tolong anaknya dipikir sebelum saya terima. Tidak lagi-lagi yang nyuruh anak saya. Setelah itu suaminya ngasih ke tanah, dan subhanallah, lihat anak-anaknya bakal anak hebat. Kenapa? Enggak merepotkan ibunya malah dukung. Nah, seorang ibu bisa saja khawatir, tapi kalau anak tidak kita didik, lihat, nggak akan mengerti. Selalu akan berkata, kami kurang mama, sampai ibunya nggak bisa sedekah. Dan bagaimana sebenarnya ya, untuk kita mudah sedekah itu sederhana. Kuncinya adalah gaya hidup Anda benahi. Ingat, orang kaya raya gaya hidupnya ngaco. Wow, mobilan ini susah sedekah. Wong dia mau sedekah bangun di masjid mikir mau ganti mobil. Maka bayang coba aja orang biarpun kaya raya, tapi gaya hidupnya tidak mengikuti cara Nabi, sok-sokan, gaya action, lihat susah sedekah. Karena apa? Mau mikir sedekah mikir ganti mobil, ada mau produk baru sedekah mau transfer di handphonenya ada mobil terbaru tahun ini. Batal. Padahal mobil sudah banyak berjejer. Maka gaya hidup perlu dibenahi. Nah, dari gaya hidup yang benahi inilah akan mengukur bahasa anak kita sudah cukup. Lah kalau mikirnya cukup nanti, wah, punya rumah harga 1 miliar sudah cukup belum anak saya? 2 miliar belum cukup, tidak ada ujungnya. Makanya ini gambarannya dulu. Baik. Jadi ada orang bersedekah dengan hawa nafsu. Karena marah dengan anaknya atau apa, ya sedekah semuanya. Oh, saya tidak terima juga. Kemarin ada orang mau sedekah. Ada orang punya emas, punya
cerai dengan suaminya, kemudian kayaknya ada konflik dan sebagainya, tiba-tiba kok malah sedekah tanah. Saya tanya, Anda sedekah tanah, bagaimana urusan anakmu? Saya nggak boleh langsung nerima, tapi anaknya sengsara nggak boleh. Nah, para ustadz pun juga waspada. Jangan sebagian ustadz nggak apa-apa, yang penting ini dulu nanti anakmu menjadi kaya. Woi, kurang ajar ustadznya. Oh ini ustadz harus perhatikan dong. Nabi waktu ada orang sedekah, ya Rasulullah, aku punya kebun terbagus yang aku miliki, aku serahkan kepadamu untuk kau letakkan di mana ya Rasulullah. Ternyata Nabi mengatakan apa? Sebagian kasihkan untuk pamanmu dan bibimu. Rupanya dia lupa paman dan bibinya tidak dikasih. Maka saya pun juga tidak terima ada orang sedekah dengan kami, anaknya sengsara, juga nggak mau dong. Anaknya kan bagian, jangan kau tinggal anakmu sengsara lalu menjadi orang meminta-minta dan seterusnya, nggak boleh. Hawa nafsu ada lagi hawa nafsunya apa? Tadi yang ditanyakan, targetnya nggak jelas. Punya rumah satu, mobil satu, kurang kayaknya, akhirnya nggak sedekah dengan ibunya. Jadi maksudnya adalah cukup hidupnya sewajarnya, itu adalah sudah cukup kita kasih modal yang wajar lah, atau paling tidak dari awal sudah dibagi untuk Allah dan Rasulnya, bukan yang berdiri. Misalnya setiap bulan saya dapat 5 juta, berarti sudah saya berikan untuk Allah berapa, jadi nanti sudah terbagi sendiri. Jadi kalau nurusi kebutuhan anak, apalagi anaknya boros, anaknya gaya hidupnya mewah, nggak selesai, sehingga ibu susah derma itu gara-gara ini. Bahkan wakaf ibunya gara-gara sertifikatnya belum diwakafkan, dijual sama yang anak, gara-gara anaknya kita didik cara hidup yang tidak benar. Jadi nggak ada batasannya ibu yang solehah. Yang penting Anda harus sekarang berbuat baik. Anak Anda sekarang belum ada, nggak perlu dibuatin rumah karena masih kecil. Tapi kalau nyicil bolehlah buat rumah aset di sana. Kalau bahasa Jawa dikerenahkan, direncanakan setelah itu, tapi bukan harus targetnya kaya raya begini, wah ini bahaya. Orang terlalu masa depannya kepanjangan, namanya tulul amal, nggak mau sedekah, ini kurang mewah, kurang bagus, kurang ini. Nah ini kacau. Jadi yang penting anak Anda sudah cukup dan sebagainya, Anda berpikir untuk sedekah secepatnya, jangan ragu. Kemudian juga betul masalah pendidikan, ambil pendidikan terbaik. Terbaik itu maknanya yang paling maslahat, bukan untuk dia. Sekolah mahal tidak dilarang, tapi yang dilarang adalah sombongan dalam menyekolahkan anak. Sekarang action loh ya, ada sekolah mahal. Itu rupanya action ibunya. Sampai suatu ketika saya kaget. Seorang ibu banyak utang dan sebagainya. Ngeluh kepada kita dan sebagainya. Saya tanya, anakmu di mana? Nyebut sebuah sekolahan. Oh, kaget. Anjing. Sudah tahu nyungsep begitu, anaknya disekolahkan, rupanya action. Kemudian kalau sudah sekolah mahal itu apa yang dibicarakan ibu-ibu yang sambil nunggu anaknya itu adalah bab kuliner, ada pamer tas. Itu modelnya ibu-ibu begitu tuh. Akhirnya yang melarat ikut-ikut gaya kaya, dipikir kalau kumpul orang kaya langsung kaya, suami yang nyungsep ya. Banyak utang akhirnya. Gaya hidup yang nyeksara, gaya hidup nyeksa betul. Sudah kebayang kalau orang gak ada hidupnya tinggi, susah bersedekah. Tapi orang yang ikuti gaya hidup Nabi, kaya raya, tapi tetap dengan kesederhanaan. Pakai mobil mewah bukan dilarang, tapi karena kebutuhan, bukan karena pamer. Saya butuh mobil mewah karena mungkin safety bagi dia atau apa. Dan saya oke. Tapi kalau sudah masuk kesombongan, dia nggak bisa bersedekah, susah. Sedekah pun akan pamer. Semoga Allah menjaga Anda. Jadi anak Anda boleh Anda sekolahkan apa saja, tapi ingat, sekolah yang menghantarkan pada Allah. Jadi dokter, jadi insinyur, di mana dia berada. Nah, kemudian setelah itu Anda bersedekah secepatnya, jangan ditunda. Kalau nuruti kebutuhan anak, itu bisikan setan juga. Anak rumah, anak 3, nanti ini cucuku gimana nanti. Akhirnya nggak bersedekah. Lihat, dan Anda harus yakin bahwasanya setelah Anda memberi, Allah akan beri lebih besar. Tapi dari yang halal ya. Kadang-kadang bahasa ini juga sering disalahkan sebagian orang. Kalau Anda sedekah, nanti akan Allah ganti lebih banyak lagi. Oh, dia punya banyak utang, nggak bayar utang dulu, jangan sedekah ya hamba Allah. Sedekah. Bayar utang wajib, sedekah sunnah. Nah ini kadang-kadang jangan nipu orang dong, bahaya ini nanti. Wah, sudah punya utang, nanti insya Allah Anda sedekah, utang Anda kebayar. Mana kebayar? Dia ngelakukan yang sunnah, wajibnya enggak. Bayar utang dulu, baru nanti bayar utang itu wajib, bayar zakat wajib. Jangan bicara sedekah. Makanya biasanya kalau ada orang sedekah banyak, saya tanya, punya utang jatuh tempo belum? Buya, saya punya utang memang, cuman utang saya sudah saya rencanakan dengan usaha ini. Utangnya belum jatuh tempo, oke lah. Tapi utang jatuh tempo, bayarin utangnya, ngapain ke sini? Ngapain sedekah? Saya tidak perlu dengan itu semuanya. Bahkan saya lebih cinta Anda bayar utang Anda yang sudah jatuh tempo, karena itu wajib, pahalanya lebih gede daripada sedekah. Sebenarnya banyak hawa nafsu, makanya dalam sedekah sendiri ada ilmunya.
Kalau enggak ya itu nggak dapat apa-apa. Kalau sudah, nanti saya ajak sholawatan sambil kota amal. Tapi itu kota amal bukan untuk Al-Bahjah, tapi untuk yang ada di Berlin sana. Wah, hebat Anda bangun masjid di negeri sana. Ada lagi yang tanyakan? Satu lagi dan selesai. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benny Lukis. Saya salah satu jamaah gerakan sholat subuh berjamaah Riau yang diprakarsai oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Edi Nantar. Nah, saya memiliki anak perempuan yang ingin saya masukkan pesantren. Namun melihat pemberitaan sekarang ini yang sangat membuat saya takut juga bahwa pesantren-pesantren besar bahkan lama terjadi di dalamnya tindak pidana seperti asusila. Ini dari pemberitaan. Bahkan anak-anak yang tertuduh itu anak-anak dari kiainya. Nah, saya mohon penjelasan dari Buya. Yang terjadi ini apakah benar atau tidak, dan kemudian bagaimana saya memastikan pesantren yang tepat untuk anak perempuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga gerakan subuh berjamaah berkembang. Ada Pak Wakumnya? Wakum. Makasih banyak. Berjuang dengan Buya. Siap. Tapi tidak dengan jabatan wakil gubernur, tapi dengan diri Anda yang orang soleh. Bukan dari duit gubernur, tapi aset saudara-saudara dan teman-teman. Karena Allah. Jadi tanda sholat subuh diterima oleh Allah itu di luar sholat subuh ada program kebaikan yang dilakukan. Kalau tidak, menggantung itu. Karena ibadah itu akan membuahkan kebaikan. Maka saya tunggu setelah ini sampai bulan depan, insya Allah. Aja, Anda punya kawan, Anda tidak sendiri. Dan tidak usah Anda repot-repot cari APBD, enggak. APBD buat yang lainnya, saya tidak perlu. Anda cari koneksi, kami cari koneksi Anda. Karena apa? Itu surga bagi Anda. Kalau Anda mengajak satu orang, lalu orang itu berbuat baik, Anda dapat pahala. Masa enggak ini? Kalau begitu Anda berarti jabatan Anda dunia akhirat. Sebab kalau Anda tidak jadi wakub, mungkin tidak banyak didengar mengajak orang-orang berbisnis. Tapi gara-gara Anda wakub, Anda ngajak, oh ini gampang. Lah, Anda dapat amal jariah. Mumpung. Jadi jabatan tidak lama saya akan gunakan untuk sebaik-baiknya karena Allah. Boleh bergabung, tapi tidak usah membawa jabatannya. Sip, insya Allah. Saya senang, makasih banyak. Ada pun masalah pemberitaan itu. Pemberitaan ada yang benar. Karena memang ada. Cuman begini loh cara memandang itu. Kadang-kadang itu bisikan setan agar kita tidak mau masukkan ke pondok. Sementara di luar itu kejahatan susila di luar bukan saja di rumah, dibawa oleh temannya, dibawa ke hotel banyak, dikasih obat bawa ke hotel lebih serem lagi di luar. Jadi cara membandingkan harus cerdas ini keadaan-keadaan ini. Gara-gara itu nggak mau masukkan ke pondok, ya sudah pokoknya antipati dengan pondok. Sampai soal bahasanya orang, saya nggak mau masuk pondok tempat ini, pondok ini. Di luar serem, teman kelas, teman sekolahnya pun punya. Karena hari ini apa? Orang sudah rusak pikirnya. Karena apa? Tontonan yang dilihat, film-film kota dilihat, sehingga anak-anak kecil sudah mengerti bagaimana akan menjerumuskan teman perempuannya untuk dia. Dan kita mendengar pengaduan yang sangat banyak tentang ini. Adapun kejadian di pondok, ya tentu ada itu model pondok yang tidak memperhatikan akhlak. Mungkin biasa laki perempuan bisa berbaur dan sebagainya. Atau tentu ada yang demikian itu. Agar tapi jangan dipukul rata dong. Pilih dong yang benar, yang di situ ada akhlak, ada rasa malu, ada beberapa rambu-rambu. Makanya berguru itu pun juga harus ada rekomendasi dong. Kemana kita mengarahkan anak kita. Dan ini sudah salah memondokkan berantakan. Belum lagi masalah kesesatan akidah bisa jadi lebih parah lagi daripada kesesatan moral saja. Anda pilih itu. Jadi jangan sampai Anda kena informasi seperti itu, itu menjadi antipati ke pondok pesantren. Kita menemukan pondok sangat menjaga. Bahkan sebuah pondok itu sampai luar biasa. Saya melihat sebuah pondok pesantren begitu menjaganya keluarga itu. Jadi di antara kiai dengan kiai itu menikahkan anaknya dengan anaknya, sepupunya. Sepupu. Dinikahkan sepupunya. Cuman uniknya, biarpun sepupu satu lokasi, nggak pernah ketemu. Ayo, hebat atau tidak? Nggak pernah ketemu katanya Pak. Kami tidak pernah bertemu.
Saking menjaganya sampai derajat seperti itu. Dan kita menemukan keluarga itu. Sampai saya punya istri tanya, "Loh, kok bisa dengan sepupu kok bisa?" Jadi yang nikahkan mbahnya. Mbahnya dijodohkan cucuku ini sama cucuku. Pernah ketemu? Ya pernah melihat sekali, tapi ketemu ngobrol tidak pernah sebanyak. Padahal rumahnya sebelahan. Ayo bayangkan, akhlak masih ada di sebagian tempat. Cuman dengan adanya pesantren-pesantren yang tiba-tiba ada semacam itu, ya jangan dipukul rata, itu salah. Makanya berduaan kan dilarang di dalam Al-Quran. Jangan berduaan. Ini gara-gara Ustadz sering manggil berduaan. Ini hati-hati. Anda putri-putri Anda pun harus Anda wapai kalau mau datang tiba-tiba dipanggil berduaan dengan ini, wah bahaya itu. Jadi berita itu tentu ada. Cuman apakah kadang-kadang beritanya dibesarkan atau itu kan babnya lain. Kalau dasarnya ada, karena memang ada beberapa tarbiyah di sebagian pesantren ada kerusakan ada kekurangan di situ sehingga dari sisi pergaulan ada yang rusak. Jadi jangan dipukul rata. Anda sudah khawatir, masih banyak pondok-pondok yang menjaga. Biasanya pondok dipisah, putra sendiri, putri sendiri dan seterusnya. Baik, masih banyak pondok, tapi memang betul ada pondok semacam itu. Dan kita juga mendapatkan pengaduan dan sebagainya. Naudzubillah, semoga Allah menjaga semuanya. Tapi ingat, setan akan menghembuskan keraguan-raguan. Gara-gara itu menjadi banyak yang antipati ke pondok gara-gara yang semacam itu. Padahal juga hanya beberapa pondok saja, dan memang ada, dan kita akui ada. Yaitu itu berangkat dari pondok yang tidak memperhatikan akhlak, tidak memperhatikan pendidikan dari Nabi. Nggak boleh khalwah lagi perempuan berduaan dan sebagainya. Atau mungkin anak kiainya yang masalah tidak dijaga, sehingga subhanallah, naudzubillah. Maka kami sampaikan kepada wanita, gadis-gadis semuanya, biarpun orang jubahnya lebih gede dari ini, dia tetap manusia, hati-hati. Anggap serigala kalau bukan suamimu. Saya ngomong gitu. Kalau ngajak berdua, biarpun imamahnya lebih gede dari ini, jangan mau dong, awas, hati-hati. Biarpun sudah putih jenggotnya, syahwatnya masih ada. Makanya jangan, selagi berduaan kan melanggar Nabi, melanggar Allah. Harus kalau harus dipanggil bertiga, berempat, ada yang lainnya sehingga nggak macam-macam. Khalwah haram. Khalwah haram, makanya anak-anak begitu. Jadi saya ingat dari guru yang ingatkan hati-hati perempuan, awas. Lagi-lagi jangan ragu, Anda jangan marah kalau saya bilang serigala. Kita ini serigala semua. Saya anggap, hei anak perempuanku, hei putriku, hei santriku perempuanku, anggap laki-laki semua kayak serigala dulu. Kecuali yang jadi suamimu baru dia adalah pelindungmu. Selebihnya adalah ada syahwatnya. Nggak usah tersinggung para bapak-bapak. Hati-hati ini, karena memang saya menjaga perempuan. Yang selama ini yang mengeluh adalah perempuan. Yang nangis kepada kami perempuan, ada mohon maaf saya dizinai, saya hamil luar nikah, saya ini perempuan. Nggak ada laki-laki yang nangis, Bu ya, saya laki-laki telah menghamili dia. Nggak ada. Perempuan semuanya. Maka wahai wanita, makanya Anda dijaga. Kenapa harus menutup aurat? Karena biar tidak orang, karena setiap kapan Anda mulai buka aurat, langsung pandangan laki-laki rendah. Wah, ini murahan. Anda semakin menjaga, mikir dong, wah. Apalagi Anda dengan menjalankan syariat, kalau keluar dengan mahram dan sebagainya, aman, indah Islam itu. Tidak berduaan kecuali dengan yang lainnya. Ada yang ketiga, indah, aslinya begitu. Cuman terjadinya yang demikian itu biasa karena apa? Di pondok itu sudah kurang menjalankan syariat. Maka akhlak tidak cukup akidah. Akhlak harus ada. Kadang akhlaknya bagus, akidah tidak ada. Anda pun tidak perlu masukkan situ. Gabungan akhlak dan akidah, insya Allah. Dan cukup bagi Anda punya kekhawatiran seperti ini sudah bagus. Yang repot nggak pernah mikir. Anda istimewa, Anda mikir. Terima kasih banyak ya. Apalagi Anda kenalkan sama Wawakub. Kalau sampai Wawakub tidak datang ke saya, Anda yang salah. Saya tunggu. Saya ancam. Baik, bismillah. Untuk kota amal, silahkan demi Berlin. Demi Berlin. Kalaupun tidak ada, tolong dicatat ada rekeningnya enggak Berlin ini. Kalau Anda tidak bawa sekarang karena Anda buru-buru tadi, biasanya telat, makanya nggak bawa duit. Anda langsung transfer mana rekening Berlin? Mana? 90, 21, 90. Pelan-pelan, saya tidak bisa dengar. 90, 21, 21 lagi. ya, 90, 90, 80. 80. Oke. 90, 21, 90, 80. Ya, sudah hafal saya. Karena enak ya, Pak. 90, 21, 90, 80. Bank apa? BSI. Syariah ya. Kalau tidak syariah jangan nyumbang. Kalau tidak syariah jangan bantu. Ada masjid, ada pondok nggak pakai syariah, jangan dibantu. Oh, dia sendiri tidak menyuruh pada syariah. BSI, oke. BSI. Ya. Sudah hafal, Bu? Berapa? 90.
90, 21, 90, 80. Berlin. Nanti kalau saya ke Berlin saya mampir nanti. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu, sebentar ya. Apa itu? Bapak Ibu, kita masjid kita di Berlin itu sama, masjidnya namanya Al-Falah. Alhamdulillah itu penduduk Indonesia di Berlin itu sebanyak 5.000 orang. Yang beragama Islam 1.200. Masya Allah, besar. Masjidnya Bapak Ibu hanya sanggup menampung orang sholat berjamaah hanya 150 orang. Maka sahabat-sahabat Islam di Berlin itu gantian tukang sholat zuhurnya. Bayangkan kita. Maka Riau bersedekah, tim Riau bersedekah itu udah kesana kan. Mereka merasakan di Sutarliji dia bersedekah, Allahu Akbar. Antusias Islam tinggi di sana, tapi tempatnya tak ada. Di sinilah Bapak Allah Subhanahu Wa Taala kita butuhkan semangat kita bersama untuk memperjuangkan Jerman bersujud. Dan informasi Bapak Ibu, kami di Riau bersedekah mudah juga bersilaturahmi dengan Ustaz Hidayat. Kami sampaikan di hal ini. Apa kata Ustaz Hidayat? Insya Allah saya dalam 2 hari bisa menyelesaikan anggaran 36 miliar. Karena yang kita butuhkan 36 miliar. Tapi Ustaz Hidayat dia memberikan kesempatan, udahlah Riau adalah yang membangun masjid ini. Itu yang dipesan oleh Ustaz Hidayat. Cukup 1 euro Bapak menyumbangkan setiap hari terbangun di Indonesia. Ada euro lebih kurang 16.000 rupiah kan? Cukup. Asal setiap hari. Dan sesuai dengan rekening tadi 90, 21, 90. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tim Riau bersedekah itu udah berapa kali mengirim duit 50 juta setiap bulan. Sampai sekarang Bapak Ibu, Islam di Berlin itu kontrak masjid. Biaya kontraknya itu 50 juta per bulan Pak. Dan ini target besar kita, itu akan membangun masjid di Berlin untuk membebaskan gereja Pak. Bayangkan itu. Allahu Akbar. Makasih seperti yang disampaikan Buya tadi. Allahu Akbar. Harta apa gunanya? Alhamdulillah, uang yang sudah terkumpul sekarang baru 5 miliar. Nah, sedangkan kita yang kita butuhkan sebanyak 36 miliar. Nah, ini PR besar bagi orang-orang Riau, berkhusus orang baru Pak. Dia harus kita targetkan. Insyaallah kami terus bergerak Bapak Ibu, di mana kajian-kajian nanti Buya yang kami akan ikut atau ulama-ulama yang lain nanti kita akan bergabung. Dia bersedekah akan hadir itu. Siap Bapak Ibu bangun masjid di Berlin? Siap? Siap. Ibu orang kaya siap membangun masjid di Berlin? Siap. Ibu ngomong siap, Rok. Biarpun sekarang nggak punya duit, besok ada duit. Jangan khawatir. Siap. Sekarang nggak punya duit karena siapnya tulus. Allah kasih uang nanti. Siap? Siap. Sudah. Nanti Allah kasih duit. Allah Maha tahu ini orang pengen berbuat baik nggak punya duit, kasih duit. Nah, ini jangan khawatir kalau dengan Allah. Baik. Ini kami juga mengumumkan ini perjalanan kami dalam mengenalkan tentang program Al-Bahjah, penerimaan santri baru SMP IKU. Seandainya setiap orang itu rajin yang datang ke sini memperkenalkan lalu menghantarkan. Anda berjuang. Ini sekolah tadi yang dicari, sekolah akan dijaga insya Allah. SMP IKU Al-Bahjah yang ada di gelombang 2 yang di Rumbai Barat ya, Kota Pekanbaru, Kelurahan Maharani. Insya Allah bismillah, jangan ragu. Nomor teleponnya ada. Teleponnya 0813 7228 3311. Itu adminnya. Atau Ustaz Taufik 0821 7037 0465.
Insya Allah ya. Sampaikan yang lainnya, ajak yang lainnya. SMPIku Al-Bajah Putra. Putrinya ada di tempat lain, ada di Cirebon, ada di Bogor, ada di Cianjur, ada di Blitar, ada di. Kita ada beberapa tempat termasuk alhamdulillah di Batam ada yang paling dekat. Putra putri Batam ada. Yang mau ke Batam, Batam. Kok jauh? Orang hari ini ngomong jauh. Ya, hari ini sudah nggak ada jarak. Hari ini sudah dekat sekali jarak. Nggak ada istilah jauh hari. Baik, cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kami doakan Bapak Ibu semua Allah berikan keberkahan. Amin. Alhamdulillah masjid di Kuliah Bapak Ibu aktif 24 jam. Dan paling banyak juga pelajar-pelajar dari Indonesia di sana banyak juga. Dan kemarin imam masjid Berlin itu orang Pekanbaru asli. Tinggal di mana kan? Merinding kita Pak. Allahu Akbar. Dan itu kegiatan-kegiatan keagamaan full itu Pak Berlin. Masjidnya kecil, lebih besar di dalam malam kita. Separuh baiknya. Jadi sama-sama kita bebaskan gereja Berlin itu biaya 36 miliar. Uang yang ada baru 5 miliar. Ya Bapak Ibu, semoga Allah bukakan hati Bapak Ibu, Allah lembutkan hati Bapak Ibu untuk menolong agama Allah ini. Amin. Itu kegiatan pendidikan jalan Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa yang baru datang ke Berlin, nginapnya situ dulu kan. Nah, situ mereka itu. Alhamdulillah ada adik kita Indonesia, mahasiswa Indonesia itu aktif di sana. Sana adalah pusat keagamaan yang terus berjalan siang dan malam tuh mereka ramai di sana. Nah itu yang jadi PR kita 50 juta setiap bulan mereka bayar tuh adik mahasiswa kita. Bapak Ibu mereka sambil kuliah kerja Pak, jual roti, jaga toko, keliling tuh di kota Berlin itu. Untuk apa? Untuk membiayai per bulannya sewa masjid hidupan. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan doa Buya buatkan kami untuk berjuang. InsyaAllah masjid Riau ada di Berlin kita berdirikan. Betul Pak? Siap Bapak Ibu semua? Siap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca Fatihah sekali. Tadi saya nyebut pejabat-pejabat. Semoga pejabat-pejabat semuanya itu rindu untuk mengajak orang berbuat baik seperti ini contohnya. Dan semoga beliau istiqomah. Dan rindu kalau seandainya semua pejabat punya gerakan-gerakan kebaikan, ini saya akan indah sekali. Ya, kami ucapkan terima kasih pada pejabat-pejabat yang menggerakkan umat untuk bisa seperti sholat zuhur jamaah, berderma, berbuat baik. Itu karena Anda menjadi pejabat yang dipilih oleh Allah. Semoga yang sudah dimasukkan Allah ke wilayah mulia, Allah beri keistiqomahan, Allah beri keikhlasan, dan bisa mengajak yang lainnya, pejabat yang lain untuk bisa mengajak kebaikan seperti ini dan istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dan berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kehidupan di dunia ini dengan kebaikan ya Allah. Di dunia hasanah, baik ya Allah di dunia ini Allah. Dan fil akhirati hasanah, dan jadikan kehidupan kami di akhirat juga baik ya Allah. Jadikan kami orang yang cukup di dunia dan kaya raya di akhirat nanti ya Allah. Jadikan kami orang yang cerdas akhirat ya Allah, sehingga apa yang kami lakukan di dunia kami hubungkan dengan akhirat kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika di sini ada orang kaya ya Allah, jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang sengsara. Akan tapi kami mohon jadikan mereka orang kaya yang bahagia di dunia dan kaya di akhirat ya Allah. Jika ada yang datang di sini adalah pejabat-pejabat, jangan sampai pejabat ahli neraka. Kami mohon jadikan mereka pejabat yang rindu kebaikan, sehingga mereka menjadi pejabat di dunia hingga di akhirat menjadi mulia ya Allah. Dan siapapun yang bersama kami ya Allah, rindukan kami kepada kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggonceng kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami ingin lapang hati ya Allah. Ampuni dia dan ampuni kami semua. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan pada dirinya dan keluarganya ya Allah.
Kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah jaga mereka. Kami melihat wajah-wajah mereka saat ini ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jika Engkau yang menjaga mereka, tidak ada yang bisa mengganggunya ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak yang berjaya, sukses dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami dengan orang tua kami dengan anak-anak kami dengan guru kami dengan murid kami menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Yang sempit rezeki dari kami semua, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mengabdi, saling berkorban, saling mengerti, saling memaafkan ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan, dan kami mohon jika ada di antara yang hadir suami istri yang sering cekcok, berselisih paham, kami mohon lembutkan hati mereka. Jadikan hidup mereka setelah ini indah, bahagia, saling menghargai, menghormati ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, zina yang saat ini begitu mudah orang kepleset dalam zina. Kami mohon jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan bencikan kepada zina. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tetap terhormat, tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami orang-orang cerdas, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami orang cerdas ya Allah, yang selalu memikirkan kehidupan kami kelak di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat nanti. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jaga masjid ini ya Allah. Berikan segala kebaikan kepada siapapun yang berjuang di masjid ini. Apakah yang berjuang dengan ilmunya, atau hartanya, atau tenaganya, atau fikirannya, atau panjatan doa, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri mereka dan anak keturunan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon dikirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan Engkau mendengar ya Allah apa yang kami rencanakan dari program kebaikan di negeri sana ya Allah, di Jerman ya Allah. Kami mohon ya Allah, pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang-Mu ya Allah, pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.